pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelumnya kita sudah sempat bahas bagaimana persamaan nilai mutlak. Ya, diingat-ingat lagi sebelum video yang ini. Nah, sekarang pada video kesempatan ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan. Nah, cirinya pertidaksamaan itu adalah tandanya itu bukan sama dengan, tapi kurang dari sama dengan, atau kurang dari saja, ya tidak ada sama dengannya. Kemudian yang kedua itu lebih dari sama dengan atau lebih dari saja. Nah, jadi dua ini ya yang menandakan bahwa bentuk pertidaksamaan. Jadi bentuk penghubungnya itu bukan sama dengan, tapi bisa kurang dari dan lebih dari. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini bisa dibilang sudah polanya ya. Jadi hal pertama yang perlu diingat, dipahami adalah bagaimana kondisi awalnya. Jadi kalau nilai mutlak dari X kurang dari A, di mana A ini adalah suatu bilangan real atau suatu angka, maka langkah pertamanya seperti ini, lihat. Min A kurang dari X kurang dari A. Jadi X-nya itu ada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah min A dan A. Nah, A-nya di sini menyesuaikan dengan yang diberikan angka di sini. Kemudian yang kedua, kalau nilai mutlak dari X lebih dari A. Nah, kalau tandanya lebih dari, maka X kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, jadi ini ya kalau kurang dari, ya ini kalau lebih dari. Jadi hal pertamanya ini jangan sampai ketukar, ya jangan sampai gagal paham. Begitu, kalau kurang dari maka larinya ke sini, kalau lebih dari maka langkahnya ini. Begitu ya, dimana A-nya tinggal menyesuaikan saja, nanti dikasih di soalnya berapa. Nah, langsung ya contohnya. Nah, kita punya yang pertama, contoh nilai mutlak dari X kurang dari 2. Nah, karena tandanya kurang dari, nah berarti ini yang pertama kan, maka ya A-nya itu kan berarti 2. Nah, berarti tinggal disesuaikan. Min A berarti min 2 kurang dari X kurang dari 2. Ingat ya, kalau kurang dari berarti tandanya ini begini ya, di tengah-tengah X-nya. Ya, kalau misalkan lebih dari, yang B, sorry ini harusnya B ya, ini harusnya yang B, X lebih dari 3. Berarti kan contoh yang kedua, kalau lebih dari maka tanda awalnya itu begini, X kurang dari min A. Nah ya, X kurang dari min A. Nah, A-nya yang diberikan di soal ini kan berarti 3. Maka X kurang dari min 3 atau X lebih dari A. Nah, X lebih dari 3. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ilustrasinya begini. Ya, kita lihat X kurang dari 2. Nilai mutlak X kurang dari 2. Nah, berarti X-nya ada di tengah-tengah dari min 2 dan 2. Ya, kalau kita mau coba satu-satu atau kita buat di dalam garis bilangan, kan ilustrasinya seperti ini. X-nya itu ada di antara min 2 dan 2. Nah, coba misalkan X-nya 1, betul tidak? Kalau X-nya 1 kita ganti, nilai mutlak dari 1 itu kurang dari 2, betul kan? Ya, sekarang kalau min 1 juga, nah min 1 masuk ke sini, min 1, tapi karena nilai mutlak maka 1 juga jadinya, 1 kurang dari 2, betul juga. Nah, seandainya misalkan min 3, nah ini min 3, min 3 kalau kita masuk ke sini, min 3 kena mutlak, berarti kan jadi 3 kurang dari 2. Nah, salah kan? Begitu. Jadi mungkin ini ilustrasi untuk membantu meyakinkan kita aja. Begitu. Nah, kalau yang kedua ilustrasinya, lihat. Kalau X kurang dari min 3, berarti ilustrasinya begini ya. Ini min 3. X kurang dari min 3 berarti ke sana. Ya, contoh, misalkan kita ngambil min 4. Nah, min 4 masukin ke sini coba. Min 4 kena nilai mutlak, maka jadi 4 lebih dari 3, betul ya. Sekarang misalkan kita ambil di sebelah sini min 2 nih, yang tidak ada tanda arsirannya ya. Misalkan min 2 kena nilai mutlak itu 2, apakah 2 lebih dari 3? Enggak, salah ya. Ya, jadi kalau yang lebih dari itu ilustrasinya seperti ini ya, atau X lebih dari 3. Nah, berarti dari sini. Nah, jadi ini ilustrasi secara garis bilangan. Ya, itu hal yang mendasar yang pertama yang harus dipahami baik-baik. Sekali lagi, bentuk kurang dari jadinya seperti ini. Kalau lebih dari jadinya seperti ini. A-nya ya menyesuaikan dengan angka yang diberikan pada soal. Nah, selanjutnya ini bisa berkembang untuk
yang di dalam nilai mutlaknya ini adalah berupa fungsi, ya, fungsi linier, persamaan linier. Kalau tadi kan X saja, nah ini bisa juga berkembang, ya, tapi intinya sebenarnya sama saja. Jadi kondisinya seperti yang tadi, kalau kurang dari maka bentuknya ini min A kurang dari fx kurang dari A. Jadi tengah-tengah. Kalau lebih dari, nah seperti ini juga, kurang dari min A atau lebih dari A. Hanya saja nanti kita harus teruskan untuk mendapatkan X-nya. Nah, contoh langsung. Nah, contohnya kalau tadi kan yang di dalam nilai mutlak X saja. Nah, sekarang ada sebuah persamaan linier, ya. Jadi yang A ada 2x min 7, yang B ada 3x min 2. Nah, supaya langsung tahu cara mengerjakannya, nah yang satu kurang dari, yang satu lebih dari, ya. Nah, langsung kalau yang A sama prinsipnya tadi, kurang dari itu berarti pakai yang ini, ya. Disesuaikan, kalau ada sama dengannya pakai sama dengan, kalau memang tidak ada sama dengannya ya tidak pakai sama dengan, ya, bedanya itu saja. Nah, jadi sama seperti ini, min A kurang dari fx kurang dari A. Nah, fx-nya disesuaikan yang ada di dalam tanda nilai mutlak. Nah, berarti ini 3 kan, min 3. Nah, yang satunya lagi 3. Kemudian di tengahnya berarti 2x min 7, 2x min 7. Nah, hanya kalau bentuk yang ini kita harus lanjutkan menghitung sampai mendapatkan x gitu. Nah, yang di tengah kan ada 2x min 7, maka min 7 ini, ya, secara teknis proseduralnya kan kita harus pindah ruas, ya. Nah, kalau di tengah, jadi pindah ruasnya ada yang ke kanan juga, ke kiri juga. Nah, karena min 7, maka kalau nyebrang ke sini jadi plus. Jadi 3 plus 7 sama dengan 10. Ya, min 7 nyebrang ke sini plus. Jadinya min 3 plus 7 jadinya 4. Ya, jadi min 7-nya sudah tidak ada di tengah karena sudah kita buang ke kiri atau ke kanan. Kemudian di sini masih 2x. Nah, maka supaya dapat x semua dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini sudah hasil akhirnya, yaitu 2 kurang dari x kurang dari 5. Nah, begitu ya untuk yang A. Nah, untuk yang B sama juga, nilai mutlak dari 3x min 2 lebih dari 4. Nah, berarti 4-nya ini, ya, A-nya itu 4, ya. Sama, lihat lagi bentuknya. Nah, tapi disesuaikan, kalau ini ada sama dengan, kalau yang ini tidak ada sama dengan, maka di sini juga tidak memakai sama dengan. Sama, ya, fx kurang dari min A. Nah, berarti fx-nya ini kan yang ada di dalam nilai mutlaknya 3x min 2 kurang dari min 4 atau 3x min 2 lebih dari 4. Ya, jadi langsung disesuaikan bentuk awalnya ini. Nah, kemudian kita hitung sama, ya, karena bentuknya masih ada persamaan linier di sini, ada 3x min 2, maka selanjutnya adalah, ya, min 2-nya berarti nyebrang ke sini. Ya, jadi plus min 4 plus 2 jadinya berapa? Min 2. Nah, di sini min 2-nya sudah tidak ada, ya, karena sudah pindah ke sana. Nah, maka di sini masih 3x. Maka supaya dapat x sama dengan min 2 per 3. Nah, ini untuk yang sebelah sini. Nah, yang sebelah kanannya 3x min 2 lebih dari 4. Nah, sama juga berarti min 2-nya kita pindah ke sana jadi plus. Di 3x plus 4 plus 2 jadinya 6. Jadi 3x lebih dari 6. Kemudian x berarti karena ini masih ada 3, jadi 6 dibagi 3 jadinya 2. Gitu. Jadi jawaban akhirnya ini, ya, x kurang dari min 2 per 3 atau x lebih dari 2. Nah, gitu, ya. Nah, selanjutnya ada bentuk yang kita lihat. Nah, lihat. Bentuknya itu kiri dan kanannya itu mengandung nilai mutlak. Nah, kita lihat nih, misalkan nilai mutlak dari fx lebih dari sama dengan gx, ya, lebih dari sama dengan nilai mutlak dari gx. Yang satunya nilai mutlak dari fx kurang dari sama dengan nilai mutlak dari gx. Nah, ini juga bisa dibilang pola atau proseduralnya, ya, harus dipahami bagaimana cara menghitungnya. Nah, jadi kalau bentuk yang keduanya ada nilai mutlak, kita rubah menjadi, nah, lihat, kurung yang pertama fx tambah gx. Jadi disesuaikan, fx itu yang ini nanti, nah, gx-nya dapat dari yang sini. Kemudian dikali, nah, fx dikurang gx. Nah, gitu, ya. Nah, kemudian ini disesuaikan, kalau lebih dari,
maka ininya lebih dari juga, lebih dari 0. Nah, dibuat lebih dari 0. Kalau di sininya kurang dari, nah maka di sini juga dibuat kurang dari 0, ya. Ininya sama, fx tambah gx dikali fx dikurang gx. Jadi membedakan ini saja, mengikuti soal yang diberikan. Kalau awalnya lebih dari, maka di sininya awalnya lebih dari juga. Kalau kurang dari, maka ininya kurang dari juga. Begitu. Nah, lanjut ya. Langsung contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, ini keduanya ada nilai mutlak ya. Jadi persis buatkan dulu seperti bentuk yang ada. Nah, yang pertama, nilai mutlak dari 1 min 2x lebih dari x min 2. Yang kedua, 2x min 3 kurang dari nilai mutlak dari x plus 4. Nah, kita lihat yang pertama. Oke, berarti kan bentuknya ini adalah fx-nya, yang kedua ini adalah gx-nya. Nah, ini lihat. Oke, ya ini fx, ini gx. Maka lanjut langsung pakai bentuk ini, fx tambah gx. Nah, ini fx 1 min 2x, segini kan fx. Tulis lagi 1 min 2x ditambah. Nah, ditambah yang ini adalah bentuk dari bagaimana cara menjawabnya. Di sini kan plus. Jadi plus gx-nya segini kan, x min 2. Tapi jangan lupa ada kurungnya ya. Kalau untuk yang gx-nya ada kurungnya. Sebenarnya di fx juga ada kurungnya, hanya saja karena dia ada di depan jadi tidak ngaruh. Tapi kalau yang di belakang ini harus ada kurungnya karena nanti bisa berpengaruh dari tanda ini ya, bagaimana menghitung ke dalam kurung ini. Nah, begitu. Jadi fx ditambah gx-nya, jangan sampai ketinggalan, ada kurungnya dulu. Ya, kemudian ini dikurung. Nah, ini bentuk kurung besarnya. Nah, yang keduanya fx dikurang gx. Fx-nya tulis lagi kan berarti segini. Nih 1 min 2x dikurang. Nah, dikurang ini berarti bentuk dari rumusnya atau bagaimana cara menjawabnya. Nah, gx-nya segini lagi, x min 2, jangan lupa ada kurungnya ya. Nah, baru ditutup kurung besar, lebih dari 0. Nah, ini lebih dari 0 ngikutin dari sini. Karena lebih dari, maka di sini juga lebih dari 0. Nah, kemudian dihitung masing-masing kurung. Nah, sekarang dihitung, lihat. Ada yang angka saja atau konstanta, ada yang mengandung variabel x. Jadi jangan sampai salah lihat ngitungnya nih. Nah, yang ini ada angka 1, yang ini ada angka min 2. Nah, berarti 1 tambah min 2. Berarti jadinya min 1, ya kan? Nah, yang ini yang ada variabel x-nya min 2x tambah x jadinya min x. Nah, jadi isi kurung ini kita hitung jadinya ini. Nah, isi kurung yang ini yang kedua. Nah, berarti 1 dikurang min 2. Nah, karena dalam kurung, nah ini dia harus hati-hati. Maka ini kan mengandung perkalian nih. Jadi min kekali min jadi plus gitu ya. Jadi 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, kalau yang mengandung variabel x-nya berarti min 2x min lagi x jadinya min 3x begitu. Jadi ini hasil kurung yang kedua. Nah, kemudian untuk tipe soal seperti ini itu baiknya itu dibuat x-nya itu positif biar nggak bingung. Tapi karena di sini lihat di bentuk yang ada x-nya itu negatif semua, maka bisa kita keluarkan negatifnya. Begitu. Jadi negatif ini kita keluarkan supaya jadi bentuk perkalian yang pakai kurung gini. Ya. Jadi kalau negatif ini keluar, nah kalau bentuk kurungnya jadi x-nya tadinya negatif, di dalam kurung jadi positif. Ya, karena kan maknanya kalau kita buka kurungnya ini kan min kali x jadi min x. Nah, begini kan? Nah, kalau satu juga ketika minnya keluar, maka yang di dalam kurungnya jadi positif juga. Karena maknanya kalau ketika min dikali plus 1 jadinya min x. Ya, jadi min 1, maaf. Begitu. Nah, begitu juga yang ini. Ya, kalau minnya kita keluarkan, nah minnya kita keluarkan kurung nih, maka min 3x-nya jadi positif nih. Ya. Nah, kemudian yang 3 ini kan positif, tapi kalau kita keluarkan min, nah maka yang di dalam kurungnya jadi min 3. Nah, sekarang kalau kita coba kan min kali 3x itu min 3x, min kali min 3 itu adalah plus 3. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Supaya lebih mudah menghitung, supaya dapat nanti x-nya itu positif gitu ya. Begitu. Nah, karena di sini ada min, kemudian
di sini juga ada min, ini bentuk kurung berarti perkalian min kali min itu jadi plus, ya kan? Nah, sehingga hilang minnya gitu ya, jadi plus. Maka tinggal semua yang di dalam kurung tuh ini x plus 1. Nah, yang satunya lagi 3x min 3 lebih dari 0. Nah, sebenarnya ini kemudian bagaimana cara menyelesaikan ini? Nah, sama seperti dulu SMP, waktu persamaan kuadrat. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus membuat 0. Pembuat 0 itu gimana? Nah, setiap kurungnya kita sama dengan 0. Jadi, kalau x tambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan, nah, satunya tinggal nyebrang. Nah, jadinya x sama dengan min 1. Nah, begitu kan? Nah, kalau yang kurung keduanya berarti 3x min 3 sama dengan 0. Maka dapatnya gimana? Min 3-nya nyebrang jadi plus. Ya, kemudian 3x sama dengan 3. X sama dengan 3 dibagi 3 jadinya 1. Ya, nanti kamu coret-coret lagi harusnya sudah bisa. Karena ini bentuk persamaan linear yang sudah kita bahas sebelumnya. 3x min 3 sama dengan 0, maka dapat x sama dengan 1. Nah, kalau lebih dari 0, nah maka jawabannya ke sini lagi ya. Ya, x kurang dari min 1 atau x lebih dari 1. Jadi seperti mengikuti yang bentuk sebelumnya nih. Kalau lebih dari, maka bentuknya begini. Atau, nah, yang angka lebih kecil, ya, itu jadinya yang ada di sebelah kiri. Ya, antara min 1 dan 1 kan lebih kecil mana? Min 1 ya. Jadi x kurang dari min 1 atau x lebih dari 1. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk yang B, nah sekarang bentuknya adalah kurang dari. Sama, berarti langkah awalnya adalah seperti ini juga. Fx tambah gx dikali fx dikurang gx. Hanya ininya menyesuaikan. Kalau kurang dari, nah berarti ini juga kurang dari 0. Nah, sehingga langkah pertama tadi fx tambah gx. Berarti fx untuk soal ini kan segini. 2x min 3 ditambah gx segini, x tambah 4. Ya. Nah, kemudian dikali fx dikurang gx. Berarti fx yang ini lagi 2x min 3 dikurang, nah jangan lupa dikasih kurung ya. Nah, x plus 4 kurang dari 0. Dikurang dari mengikuti tanda yang diberikan di soal. Nah, kemudian dihitung masing-masing kurung. 2x tambah x jadinya 3x. Min 3 ditambah 4 jadinya plus 1. Nah, kurung yang kedua yang sebelah sini 2x dikurang x jadinya x. Min 3, nah ini ada min, tambah lagi min, jadinya apa? Maaf, ada min, sininya plus, jadinya kan min ya. Min kali plus itu sama dengan min. Maka ini kan perhitungannya min 3 dikurang lagi 4, jadinya min 7. Nah, karena x di sini semua sudah plus, nah jadi nggak usah seperti yang sebelumnya repot tadi itu. Nah, sekarang langsung dihitung. Kita buat 3x tambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti bagaimana dapatnya? 3x plus 1-nya nyebrang jadi min. Ya, 3x sama dengan min 1, maka x-nya sama dengan min 1 per 3. Begitu. Ya, kalau kurung yang keduanya lebih mudah karena x min 7 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 7-nya nyebrang jadi plus, x sama dengan 7. Tapi jawabannya bukan nyampe sini ya. Ini hanya mencari x untuk membuat x-nya menjadi 0. Tapi karena di sininya kurang dari, nah maka mengikuti tadi kalau kurang dari itu adanya di tengah gitu ya. Nah, x-nya ada di tengah. Nah, kemudian sebelah si kirinya itu angka yang lebih kecil. Di sini min 1/3, di sini 7. Lebih kecil mana? Jelas ini kan, karena ini min, ini plus. Maka min 1/3 taruhnya sebelah sini, sebelah kiri yang lebih kecil ya. Yang lebih besar angkanya taruhnya di sebelah sini. Begitu. Jadi itu hasil akhirnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Silakan diulang-ulang kembali. Silakan mencari variasi soal dari berbagai macam sumber lagi ya. Terima kasih.